Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 November 2020. Sebelumnya itu tanggal 30 libur karena hari libur nasional, cuti bersama. Di tanggal 26 ini pertemuannya yang akan saya bahas. Kemudian nanti ini di pertemuan kali ini saya lanjutkan ada dua video. Video yang pertama ini membahas pertemuan tanggal 26, kemudian video berikutnya tentang sebentar. Tentang tema yaitu pesan overall, pesan keseluruhan tentang overhaul mesin. Oke, ini yang pertama video ini adalah pesan overall hal mendiagnosis mesin overhaul mesin. Di sini saya buatkan materi dan soal, materinya juga sepintas. Soal-soal yang terkait pesan mendiagnosis juga ada di link ini. Mari coba kita simak bersama apa yang saya maksud dan jawaban-jawaban kalian seperti apa. Seperti biasa, tulis alamat email, nama, NIS. Nah, ini topik kita hari ini adalah pesan hal mendiagnosis kerusakan mesin. Jadi saat kita mau menjumpai kerusakan mesin itu dalam mendiagnosis, menentukan kerusakan, apa-apa yang dapat saya sampaikan, saya tuangkan di sini. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan, ketemu langsung ataupun video-video lain, dapat membahas tentang pesan-pesan yang lain, mudah-mudahan. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pesan saya dalam hal mendiagnosis yang dapat saya sampaikan hari ini adalah terduplikasi masalah kerusakannya. Kita dapat merasakan kerusakan yang terjadi. Ini maksudnya ketika ada langsung relevan terhadap mobil kerusakan, ya ini berpola pikirnya ya dalam pembelajaran ini. Ketika kita dihadapi mobil pelanggan atau mobil saudara atau mobil guru atau dan sebagainya yang ngeluh kepada kita, ada kerusakan nih di sini gitu. Nah, ketika kita dihadapi mobil tersebut ternyata keluhan tersebut tidak muncul, itu cukup sulit untuk mendiagnosis. Di kita sepandai mungkin menggali informasi kepada pemilik mobil tersebut hingga muncul. Kalaupun belum muncul, boleh suruh ngerekam dan kita simak videonya atau seperti apa. Ataupun eh, jika nanti munculnya makin sering, bisa kita temui lagi dan mudah-mudahan bisa kita merasakannya. Itu maksud dari terduplikasi masalah atau kerusakan. Kalaupun itu mentok jarang sekali tidak pernah jarang sekali muncul dan ketika berhadapan kita tidak muncul juga, bisa kita tanya jawab seperti apa kerusakannya dan mudah-mudahan bisa mengerucut. Kalaupun langsung action mudah-mudahan tepat. Nah, tapi itu menurut saya kurang recommended karena khawatir salah arah mau memperbaikinya. Khawatir salah arah, bukannya makin bagus, malah sia-sia mengerjakannya. Boleh jadi kejadian seperti itu jika tidak terduplikasi. Kemudian poin kedua, mengikuti petunjuk perbaikan dan data standar dari servis manual. Terdapat di servis manual tersebut langkah atau urutan mendiagnosis, spesifikasi, cara mendiagnosis, cara menyimpulkan. Di situ di servis manual cukup lengkap dan itulah buku pedoman kita dalam melangkah memperbaiki mobil. Hasil diagnosis merupakan hal yang profesional
harus kita profesional di situ, dapat dipertanggungjawabkan. Maka pahami betul-betul basic materi atau ilmu yang mendasari kerusakan tersebut. Ini nanti saya melihat jawaban kalian, apakah ada yang ditanyakan di kolom yang lain. Oke, lanjut. Pernahkah kalian mendiagnosis kerusakan motor atau mobil? Ceritakan bagaimana langkah singkatnya hingga ketemu satu penyebab kerusakannya. Ini saya menggali informasi eh, tentang kalian, apakah pernah mengalami dan dapat troubleshooting dengan baik. Mudah-mudahan nanti di jawaban kalian ada yang menjawab ini dan dapat cerita mendeskripsikan dengan baik. Meskipun ini tidak wajib untuk dijawab, jika belum pernah mendiagnosis, silahkan sharing di sini jika mau berbagi, jika sudah pernah. Berikut ini adalah gambar-gambar ilustrasi tentang diagnosis yang perlu diketahui. Gambar 1 nih, pahami basic teori dari kendala yang sedang terjadi. Ini adalah ilustrasi bahwa di EV itu ada sensor, ada aktuator ini injektor, ada ini airflow sensor, juga ada komputer. Nah, di sini maksud saya di setiap keilmuan di sini kan ini elektrik, kita paham betul ini kerjanya ini sensor, kerjanya aktuator, dan kerjanya komputer. Begitu juga ketika kerusakan di bidang mekanikal, kita tahu betul pergerakan mekanikal, pergerakan air-air, apa oli-oli, yang cairan-cairan ada di mesin, sehingga dapat mendiagnosis dengan baik. Sistem pelumasan, sistem pendinginan, kepala silinder, blok silinder yang bergerak mekanikal di mesin, kita mesti memahami dengan baik. Ya, relevan dengan kalian kan kelas 3, pasti atau diharapkan belajar di kelas 1 dan 2 dapat menjadi penopang materi mendiagnosis dan memperbaiki di kelas 3 ini. Gambar 2 ini ilustrasi, yaitu lihat atau amati kerusakan yang terjadi. Ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu menduplikasi. Ini gambar 3 adalah ilustrasi prinsip langkah mendiagnosis kerusakan, yaitu cari penyebab satu, belum ketemu, cari lagi penyebab yang lain, belum ketemu, yang ketiga belum ketemu juga, dan seterusnya hingga ketemu. Ini digambarkan ilustrasi ini, teknisi ini mencari ke sini, sebelah kanan ini masih X belum ketemu, yang ke kiri ini X juga, lurus juga X masih. Nah, yang ke kiri lagi ini ada X dan ketemu bulat. Nah, di situ contoh ilustrasi dia sudah melakukan berbagai tindakan dan ketemu suatu masalah dari titik tersebut. Gambarnya ada 5. Ini yang saya lanjutkan keempat. Poin utama dalam meneliti kerusakan. Apakah apa nih mobilnya, mesin mobilnya, kita harus tahu karakternya. Di sini kalau saya perhatikan di TUK dari LSP itu ada juga poin peserta UK harus mengetahui karakter mobil atau jenis mobil, jenis mesin dan mobilnya, seperti itu. When, kapan, dan seberapa sering itu terjadi kerusakannya, kapan terjadi, seberapa sering terjadi. Misalnya kapan itu date ya, tanggal ya, itu maksudnya baru minggu-minggu ini. Setiap kapan, setiap pagi, frekuensinya berarti setiap pagi sering muncul, saat awal hidup misalnya gitu, saat mesin dingin. Where, di sini road condition, di mana? Oh, ternyata dia bukan saat jalan, saat diam saja di parkiran misalnya gitu. How,
operating condition, bagaimana saat kondisi pengoperasiannya, saat idle aja atau saat awal gas seperti itu. Weather condition, suhu lingkungan saat pagi biasa ya, eh, mau kondisi cuaca panas atau dingin muncul terus misalnya gitu. Simptom, simptom apa ya? Simptom. Gejala. Gejalanya maksudnya yang dirasakan itu, oh, ada bunyi tok 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 tok, tok di saat idle atau awal gas seperti itu misalnya. Gambar kelima yaitu contoh tabel yang digunakan untuk menanyakan kondisi-kondisi kerusakan itu terjadi. Di dealer resmi, di servis manual ada suatu tabel untuk mengerucutkan masalahnya itu dari mana. Ini adalah contoh formnya seperti yang di atas juga, kayak point kurang lebihnya seperti itu. Simptomnya saat start atau saat idle atau saat pengendaraan juga ada macam-macam. Mungkin untuk mempermudah ini mungkin di bahasa Indonesia kan oleh bengkel ataupun kita sendiri. Saat mesinnya mati atau gimana, saat idle matinya, atau saat lepas gas, atau saat beban, frekuensinya selalu atau saat kondisi apa atau itu. Kemudian cuacanya apakah saat hujan, saat terang, temperaturnya apa saat panas, atau saat agak panas atau saat dingin, kondisinya berapa RPM dan seterusnya. Ini adalah untuk mengerucutkan atau mempermudah teknisi dalam mencari atau mendiagnosis kerusakan. Ini saya informasikan sumber gambar SM Nissan A32 Zero Section Engine Control. Mudah-mudahan di next pertemuan atau di lain kesempatan dapat membahas buku-buku yang lebih mobilnya lebih banyak di jalanan, misalnya Toyota atau Daihatsu, Xenia atau Avanza seperti itu. Mudah-mudahan nanti dicari di perpus atau dari oleh bapak guru TKR atau dari bengkel resmi. Mudah-mudahan ada servis manual mobil-mobil Toyota atau Daihatsu tersebut. Ini saya infokan di dunia kerja brand otomotif tertentu masih memakai bahasa Inggris. Bahkan nama-nama komponen banyak yang tetap dengan nama bahasa Inggris. Karena komponen kadang itu untuk diserap untuk ke bahasa Indonesia cukup sulit ya. Misalnya yang masih dalam bahasa Inggris, throttle, mass airflow gitu. Camshaft gitu kan. Camshaft kan udah di translate Indonesia misalnya poros knock gitu. Tapi kadang tetap pembahasannya seringkali di pertanyaan atau di manapun masih bahasa Inggris. Jadi pahami betul itu bahasa Inggris dari komponen-komponen. Jika mau versi full bagian ini kita beli saja, boleh. Raih ilmu selebihnya dari buku-buku Toyota yang ada di perpus terkait diagnosis step 2, step 3, petunjuk perbaikan. Di perpus kita ada itu. Silakan kalau mau cari-cari. Oke, ini video 14 menit, saya lanjutkan pembahasan jawaban. Mudah-mudahan dalam 10 menit